Aku ngebela Rizky bukan karena apa-apa, tapi aku ngebela karena ini nggak benar mas, gitu nggak benar gitu. Oke. Tapi kalau untuk perkara tersebut itu Kak Ivon kan memang Mas sempat viral kan rame ya dengan perdebatan antara SM dengan Ya. Bang Ite nih. Bahkan dari statement yang dari pihak SM tersebut juga dia berani untuk belak-belakan Iya. bukti. Gitu. Mungkin Kak Ivon melihatnya nyikapinya seperti apa? Yang berani memberikan bukti siapa? SM. Iya, Yes. dia menantang Ite, udah kita buka-bukaan dulu kan. Oh iya, itu kan baru ditantang kan. Jadi ini kan aku lihat SM nggak mau disalahin. SM selalu merasa dia benar. Nah kalau secara hukum kita berbicara, itu kan kalau kita nggak punya bukti yang akurat dan nggak ada saksi, itu namanya fitnah. Dan pasti, tapi SM nggak takut. Aku tahu karena dia bilang sendiri kan. Saya nggak pernah, saya dengar ya, saya lihat, saya nggak takut mau sama polisi kayak mau apa. Saya nggak pernah merasa takut dilaporin. Dia percaya diri banget. Nah kita nggak tahu nih kenapa sampai dia percaya diri. Dia pegang kartu truf bener apa enggak. Nah ini kan belum dibongkar, kita belum tahu. Nah Indra Tarigan sekarang bolak-balik kantor polisi kayak gitu kan capek sendiri juga gitu loh kalau menurut saya. Tapi itu mungkin langkah-langkah dia sebagai orang hukum gitu kan. Tapi menurut Kak Ivon sendiri memang Bang Ite ini yang sebagai pengacaranya memang ada deket nggak sih hubungan dengan dengan RB sendiri? Kalau Bang Ite itu aku apa ya, aku nggak pernah lihat sih, mungkin ya dulu dia sama, karena kan sama-sama satu tower kan dulu di Flamboyan, jadi mungkin satu circle sama RB gitu kan. Tapi kalau dekat-dekat banget aku lihat hubungan pekerjaan atau hubungan apa kan aku nggak pernah lihat juga gitu kan, karena kan dia bukan pemain sinetron, bukan FTV juga, terus nggak pernah ngurusin yang berhubungan sama pekerjaan Bilar, apa mungkin teman gaul atau apa ya. Tapi kalau saya lihat sih nggak lihat di situ, nggak tahu apa memang dia ada yang lain. Tapi kan kemarin surat kuasanya juga saya kan nggak lihat tuh, jadi nggak tahu ya kenapa sampai dia melaporkan. Dari semua ini cuma dia sendiri sih yang saya lihat maju. Bahkan dampaknya juga jadinya jadi perseteruan antara Bang Ite dengan SM. Iya, jadinya sekarang mereka yang RB sama ini udah baikan, malah sekarang IT sama ini siapa? SM. SM yang berantem. Padahal urusannya sebenarnya kan RB gitu kan. Tapi cukup lucu nggak sih melihatnya? Lucu banget gitu kan. Adalah juga satu siapa sih, Mbak Tessa Mariska ya kalau nggak salah ikut. Jadi mereka tuh ngapain sih anak-anak kayak gini, kurang kerjaan juga. Tapi lucu jadinya, apakah ini memang benar dia membela Bilar ataukah juga cuman mau kasih gertakan ke ini ya, ke siapa namanya, SM kan. Karena kalau aku lihat SM ini ngapa sih tiap hari, bukan tiap hari sih, mungkin ada pernyataan-pernyataannya yang sangat menohok gitu loh, menohok banget tentang RB. Jadi kayaknya dia nggak tahu dendam, nggak tahu apa ya. Sebenarnya sih kalau saya lihat dia kayaknya memang ini apa sih namanya, nggak nggak suka sama RB gitu kan. Jadi dia bicara apa yang dia ini, dia nggak takut sama siapapun. Nah kalau kita tegur kan pasti berantem lagi aku sama dia kalau aku tegur. Mungkin bisa dikatakan dengan pansos nggak sih? Kan dari orang tersebut kan udah berdamai nih. Ya Terus tahu muncul statement kalau gitu. kalau dibilang pansos mungkin karena momen kan, jadi momen sekalian aja deh. Nah bisa jadi pansos, bisa jadi betulan, karena kalau IT tiba-tiba muncul kan aku bilang tiba-tiba muncul laporin ini Indra Tarigan, kenapa ya, aku juga bingung kan. Sementara kita aja yang dihujat sama netizen, kita ngapain pergi lapor kan, biasa aja kan gitu kan. Jadi antara pansus dengan tidak sih kalau saya bilang, karena Indra itu kan saya tahu juga kan, saya sering lihat kan tiap hari kan kita sering pas-pasan gitu, tapi saya nggak pernah ngobrol sama dia kan. Saya pikir nggak ada yang juga yang harus saya ngomong, nggak penting-penting banget. Jadi kalau mau dibilang pansos, agak-agak pansos juga sih sebenarnya, karena kan ini momen kan, momen dimana semua mata melihat apa yang dia perbuat tentang RB gitu loh. Kak Ivon sendiri kenal sama sosok SM nggak sih secara pribadi? SM gitu? belum pernah ketemu. Okay. Dan aku baru lihat pertama kali pada saat dia ngomong banyak sekali di itu kan, di YouTube dan di mana-mana
aku taunya dia selebgram ya, atau dia, karena kalau main sinetron atau FTV aku kan udah hampir 5 tahun ya. Aku nggak pernah ketemu sih sama dia, jadi baru kemarin aku lihat dia kenapa sih kok bukan jahat sih, kok kayak begini sama RB kan, karena RB itu kasihan kan kalau ditekan terus dibicarain masa lalunya yang belum tentu benar gitu kan. Kenapa ya, ada apa ya dengan Rizky Bilar gitu kan, sementara aku sendiri yang dekat sama Rizky, anak itu baik banget, anak itu baik banget. Dan bahkan pada saat dia kongkow-kongkow di Medan, terus temannya dia, temannya aku juga kan telepon, "Mbak Ivon, kita lagi sama Rizky ini, sama Bilar, video call dulu gini-gini." "Oh iya, salam ya," gitu-gitu kan. Sopan, baik anaknya, nggak pernah ada masalah. Kita kembali ke Nggak yang ngerti. soal Kak Ivon yang dikatakan oleh netizen gitu sebagai Iya. tantenya Rizky Bilar. Ada juga salah satu nih yang cewek yang pakai yang rambutnya blonde gitu, Iya, Kak, itu yang siapa? statement dia kan bilang, ngomong katanya Bilar punya anak nih dari salah satu owner salon. Mungkin Iya. Kak gimana Nah, tanggapannya, itu Kak? dia. Aku kan bergaul di Kalibata City kan 10 tahun ya. Aku di sana sampai Rizky juga tahu kan kalau aku tinggal di Kalibata City, dia tahu di mana aku tinggal. Kalau misalnya pun dia ada, dia tuh nggak pernah cerita apapun tentang itu ke saya gitu loh. Bahkan dia udah keluar dari Kalibata City tahun 2018. Jadi kalaupun dia datang ke sana, eh, mungkin aku nggak lihat kan, aku nggak tahu, tapi aku kan bergaul sama tante-tante kan, usiaku kan sekarang ya gimana ya, udah usia tante-tante kan, teman-teman aku di sana tante semua mas. Jadi teman arisan, teman ini teman itu kan ngumpul nih tante-tante semua di Kalibata City kan. Nggak ada tuh yang ini, yang apa namanya, yang jadi ininya Rizky, nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi ini gosip, kalau aku sih yakinnya sih memang aku ngebela Rizky bukan karena apa-apa, tapi aku ngebela karena ini nggak benar mas. Gitu, nggak benar gitu. Oke. Ada tambahan? Oke, siap. Satu lagi mungkin Kak. Ya. Mungkin Kakak sendiri memang Kak Ivon sendiri nggak mau mencoba untuk melangkahi pakai jalur hukum itu buat netizen yang mungkin Sebenarnya sih aku kan ngelihat ini banyak yang penghinaan kan, karena mereka sudah merendahkan saya gitu kan. Ini saya masih diem sih, masih nggak mau menempuh langkah hukum dulu, karena kan mereka ini nggak sadar dengan apa yang mereka ucapkan gitu loh. Sumpah serapah, dihina-hina lah apa gitu kan. Saya udah biasa menghadapi itu. Kenapa mas, saya ada pengalaman juga waktu saya masih jadi stewardess kan, itu yang namanya komplainan segala macam itu bagi saya itu biasa aja gitu loh. Jadi begitu saya lihat, tapi keluarga saya nggak terima gitu loh, anak saya juga, terus tante saya, "Ini kenapa sih Ivon kamu biarin, harusnya kamu menempuh langkah hukum gitu kan." Tapi belum lah, karena semua komentar yang itu malah saya hapus kan. Oke. Saya nggak mau ada di ini saya, kolom komentar medsos saya gitu. Biarlah mereka nanti akan reda sendiri, karena yang namanya tidak ada itu tetap akan tidak ada. Tapi kalau memang kita benar, itu pasti akan ketahuan. Jadi waktu yang akan berbicara. Jadi saya mau kasih kesempatan sama netizen untuk mereka nanti akan melihat dalam waktu dekat ini apa yang akan saya perbuat dengan Rizky, dengan Lesti gitu kan, apa yang akan saya kerjakan dengan, mungkin karena mereka sekarang lagi di blog kan, kita masih bisa kerjasama untuk off air kan gitu. Oke. Mungkin untuk dari keluarga sendiri gimana ya? Iya, karena keluarga saya kan nggak mau gitu kan, mereka nggak mau karena kan mereka istilahnya, aku kan di sini punya keluarga besar ya, jadi keluarga tuh maunya jangan ada gosip itu lagi, dan aku jangan dihina deh. Mereka maunya aku lawan tuh semua, kalau bisa tempuh jalur hukum, jadi biar bersihin nama gitu kan, masa dibilangin sumber cuan gitu kan. Nah sementara aku nggak ada seperti itu, jadi mereka maunya aku tempuh jalur hukum, tapi aku nggak mau, karena aku pikir aku akan panjang ceritanya gitu. Aku nggak mau bolak-balik hanya untuk ini. Tapi mungkin bisa jadi nanti aku akan ini kalau semakin banyak ya, karena kan aku baca terus kan ini. Ini aja sekarang nih ada lagi nih yang klarifikasi, yang nanya ke saya,
jadi ada orang penting juga kan. Ini mereka kaget luar biasa. Apa benar kamu kayak begitu kan? Karena mereka taunya aku nggak pernah kayak gitu dari dulu. Aku sering bergaul sama, yang namanya ini itu, tapi nggak pernah ada kasus, nggak pernah ada sama sekali yang namanya penyimpangan yang aku lakukan gitu. Jadi jangan sampai merusak nama baik juga. Nah ini kan dari mulai adanya konflik kemarin tuh yang Bilar ini kan udah mulai kemana-mana nih, sampai keluarga pun juga angkat bicara kan. Iya. Next kedepannya lebih berhati-hati nggak sih dalam untuk mau komunikasi lagi dengan Airbit sendiri tuh? Kayak menjaga jarak atau mungkin jaga jarak atau bagaimana? Kalau aku apanya tuh? Pasti Iya. kan karena sekarang dituduhnya sama netizen kan Iya, sebagai takut. benar. Iya, Apakah nanti akan menjaga jarak atau malah ya udahlah kita karena ini nggak benar kita Enggak, kalau aku seperti biasa aja. Kalau aku sih akan membuktikan kepada netizen bahwa apa yang mereka tuduh itu enggak sama sekali. Sebenarnya sih aku udah mau bikin status, aku mau kasih tahu, tapi ini belum saatnya. Karena mereka masih panas. Kalau aku bikin status, komentarnya akan panjang dan akan dilawan terus sama netizen gitu loh, dan akan dilawan. Segala hal yang berhubungan dengan aku itu akan dibanding-bandingkan sama Lesti. Jadi percuma, sementara ngapain sih, kita ini kan orang bisnis, kita juga di industri musik sama acting. Mana mungkin kan kita mau saingan sama Lesti, kan nggak mungkin. Lesti kan punya dunia sendiri, dia penyanyi kan, penyanyi yang hebat, punya fans yang banyak. Lagian masa sih kita mau pacaran sama anak kecil kan? Tapi ada juga sih mungkin tante-tante yang mau, itu pastilah. Namanya cakep Rizky kan, siapa yang nggak mau sama dia gitu kan. Nah itu dia, yang tahu tuh jawabannya waktu. Karena kalau sekarang kita melawan semua itu pasti akan dibantah. Jadi aku masih mendiamkan dulu. Aman dok? Siap, terima kasih banyak Oke, Kak terima Ivon. kasih. Oh ya boleh aku. Dikit maju Iya. dikit. Nah gitu. Kelihatan dong. Oh iya. Oh ya, Aku pura-pura juga wawancara. nggak Oh ya, apa-apa, bayang. ceritanya wawancara aja dong. Oke. Siapa? Aku Diki, ya Oh kan, Mas tadi Diki. bentar-bentar. Oh yang tadi. Kayak Ah, ini. bentar. Foto atau video? Foto aja. Ya. Aku mau bikin Ya, Insta story. Aku juga lupa tadi Satu, mau chat dua. Iya. iPhone duluan. Oh nggak apa-apa. Lagi. Jadi Apa, gedung aku yang tiga- mana? Aku 13, gedung iNews. iNews? Kalau Oh. syuting 14, aku di 13. Iya, Nah, kita di Idol 14. Karena aku sebelumnya di GTV sih Kak. Oh di Jadi kalau global. di GTV itu belum aku sinetron GTV doang. Oh, Jadi, oh gitu. sekarang udah aman? Iya udah. Sekarang udah pindah ke CTI jadi Makasih. baru sekarang Banyak nih saya nanti ke beli aja. Thank you. Oh gitu. sinetron CTI. Itu kalau